Garuda Muda terus menyiapkan diri untuk menorehkan sejarah baru di Piala Dunia U17 ke 2025. Di tengah proses yang penuh tantangan, dua nama muncul sebagai motor kekuatan timnas. Avendra Florasta dan Matthew Baker. Apa yang membuat mereka begitu spesial? Dan bagaimana pandangan para pengamat terhadap kerangka tim U17 Indonesia yang dibentuk Nova Arianto? Inilah investigasi lengkap Cek Fakta tentang dua pilar masa depan sepak bola Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus update berita-berita faktual dari lapangan hijau. Pengamat melihat peran Avendra dan Baker bagi Timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia semakin mendekati bentuk idealnya. Dalam pandangan pengamat sepak bola nasional Rizal Pahlevi, komposisi tim saat ini memperlihatkan gambaran siapa saja pemain kunci Garuda Muda di Piala Dunia U17 2025. Menurutnya, ada dua pemain yang tak tergantikan, Avendra Florasta dan Matthew Baker. Menurutnya, Avendra Florasta merupakan pemain yang tidak hanya menjanjikan, tetapi sudah terbukti di pentas internasional. Performanya di turnamen-turnamen sebelumnya membuatnya pantas disebut sebagai pemain spesial. Avendra akan menjadi pemain yang sudah bisa dibilang mendapatkan garansi untuk starting 11. Dia pemain spesial karena performanya luar biasa, memberi ketenangan, ketajaman, dan bisa memecahkan kebuntuan, ujar pengamat asal Jakarta itu. Selain itu, ia juga menyoroti langkah pemain asal Kota Malang yang sempat dipromosikan ke Timnas U20 Indonesia di bawah pelatih Indras Jafri. Baginya, hal itu adalah penegasan bahwa pemain tersebut mempunyai mental dan kedewasaan di atas rata-rata untuk usianya. Performa dia oke untuk pemain seusia ini. Dia mendapatkan kematangan yang sangat baik dan saya rasa masih akan menjadi pemain krusial yang dimiliki timnas saat ini, imbuhnya. Matthew Baker, fleksibel dan kuat di lini krusial. Sementara itu, Matthew Baker disebut sebagai pemain yang sangat fleksibel dan taktikal. Meskipun berposisi sebagai bek, kontribusinya ke lini tengah membuatnya jadi salah satu sosok sentral dalam skema permainan pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto. Matthew Baker salah satu pemain krusial. Meski berposisi di area belakang, peran dia membantu atau menambah jumlah pemain di area tengah itu cukup krusial, ujar Rizal Pahlevi. Sedangkan untuk struktur tim secara keseluruhan, ia meyakini beberapa posisi sudah cukup solid. Mulai dari bawah Mistar, Dava Al-Ghasemi kemungkinan besar masih menjadi penjaga gawang pilihan utama. Lalu di sektor belakang, komando akan dipegang oleh Putu Panji, pemain yang dianggap punya pengaruh kuat secara organisasi. Kemudian di lini tengah, persaingan semakin tajam. Ia menyebut nama Nasril Elvero sebagai gelandang yang menunjukkan progres luar biasa. Selanjutnya di area sayap, permainan cepat dan eksplosif Fadli Albertohengga serta Muhammad Mirza Firjatullah diyakini menjadi kunci dalam strategi serangan dari sisi lapangan. Di tengah, persaingan cukup ketat, tapi saya rasa Nasril sudah menunjukkan perkembangan. Di laga terakhir, dia bermain luar biasa, sambungnya. Perhatian untuk Zahabi Goli sekain itu Zahabi Goli juga kembali masuk radar penting. Meski sang penyerang sebelumnya absen dalam pemusatan latihan karena membela All-Star Liga 1 di ajang Piala Presiden 2025 lalu. Kini kehadiran striker muda Persija Jakarta ini disebut sangat dibutuhkan dan akan memberikan opsi serangan yang mematikan. Akhirnya, Rizal Pahlevi kembali menekankan pentingnya menjadikan Piala Kemerdekaan 2025 sebagai ajang pembentukan kerangka tim yang paling solid. Ini akan menjadi permainan menarik bagi Garuda Muda untuk bisa bermain mendapatkan momentum kembali dan sebagai ajang pemanasan. Untuk Coach Nova, ini saat tepat memperbaiki pekerjaan rumah dari turnamen sebelumnya, pungkasnya. Timnas U17 Indonesia kini tengah berada di fase krusial menjelang ajang Piala Dunia U17 2025 yang akan diselenggarakan di Qatar. Setelah penampilan berani dalam berbagai turnamen persiapan, sorotan publik kini terarah pada seberapa siapnya skuad muda Garuda untuk bertarung di panggung global. Di bawah asuhan pelatih Nova Arianto, Timnas U17 terus mencari kombinasi terbaik antara pemain berpengalaman di level junior dan talenta baru yang bersinar di berbagai kompetisi nasional. Dalam konteks ini, dua nama mulai dianggap sebagai pilar utama yang nyaris tak tergantikan.
Evandra Florasta dan Matthew Baker. Evandra bukan sekadar pemain berbakat. Ia adalah pengatur tempo, pembagi bola, dan pencipta momen magis di lini tengah Timnas U17. Pemain asal Kota Malang ini dikenal dengan ketenangan luar biasa saat menguasai bola, akurasi umpan yang tinggi, serta kemampuannya membaca permainan lawan. Menurut pengamat sepak bola nasional, Rizal Pahlevi, Evandra sudah melewati fase pembuktian. Ia kini masuk kategori pemain elit di usia muda. Evandra adalah pemain spesial. Dalam setiap pertandingan, ia selalu memberi warna berbeda. Dia punya teknik tinggi, visi bermain, dan kemampuan memecah kebuntuan yang jarang dimiliki pemain seumurannya, ujar Rizal. Pengalaman Evandra bersama Timnas U20 dalam masa kepelatihan Indras Jafri menjadi bukti kualitas mental dan taktisnya. Ia disebut sebagai gelandang modern dengan pendekatan permainan yang matang. Bukan hal mengejutkan jika ia sudah digaransi masuk starting 11 Garuda Muda. Jika Evandra adalah jantung permainan, maka Matthew Baker adalah tulang punggung pertahanan. Bek muda keturunan Indonesia-Inggris ini dikenal tak hanya kuat dalam duel 1 lawan 1, tapi juga memiliki kemampuan membawa bola keluar dari area berbahaya dan menjadi inisiator serangan. Kemampuannya dalam bermain sebagai gelandang bertahan dalam skema darurat membuatnya sangat penting dalam skema Nova Arianto. Matthew adalah pemain fleksibel. Dia bisa menyesuaikan diri dengan cepat dalam berbagai situasi. Di laga-laga penting, dia menunjukkan leadership dan ketenangan, jelas Rizal. Matthew juga disebut sebagai pemain dengan pemahaman taktik Eropa yang kuat. Hal ini membuat transisinya dalam sistem permainan Timnas U17 berjalan lebih cepat dibanding pemain lainnya. Pelatih kepala Timnas U17, Nova Arianto, dihadapkan pada tantangan membentuk tim kompetitif dengan waktu terbatas. Menggunakan beberapa turnamen seperti Piala Kemerdekaan U17 2025 dan laga uji coba internasional, Nova mulai menemukan kerangka dasar timnya. Beberapa posisi sudah mulai solid. Kiper utama, Dava Olgasemi menjadi andalan di bawah Mister. Bek tengah, Matthew Baker dan Putu Panji Jati duet yang tangguh. Sayap cepat, Fadli Alberto Hangga dan Muhammad Mirza tampil eksplosif. Lini tengah, Evandra dan Nazril Elfro saling melengkapi. Penyerang, Sahabi Goli kembali jadi opsi utama setelah absen di TC sebelumnya. Salah satu faktor yang membuat Evandra dan Matthew menonjol adalah kedewasaan mereka. Kedua pemain ini menunjukkan mentalitas juang dan kedisiplinan tinggi dalam setiap pertandingan. Evandra, misalnya, kerap menjadi pemain yang memompa semangat rekan-rekannya saat tertinggal. Ia tak pernah kehilangan fokus, bahkan dalam situasi tertekan. Sementara Matthew Baker punya sikap profesional yang luar biasa. Dalam berbagai laga, ia selalu tenang, bahkan saat menghadapi penyerang cepat atau tekanan lawan dari sayap. Meski dua nama tersebut menjadi sorotan utama, Nova Arianto tidak menutup mata terhadap pemain lain yang terus berkembang. Nazril Elfro di lini tengah dan Fadli di sayap mulai mencuri perhatian dengan permainan agresif dan determinasi tinggi. Menurut Rizal Pahlevi, ini adalah momen emas untuk membentuk tim chemistry yang solid. Bersaing bukan berarti saling menjatuhkan. Dalam tim muda seperti ini, justru penting ada persaingan yang sehat. Itu akan membuat semua pemain berkembang lebih cepat. Khususnya untuk Piala Dunia U17 2025, kekompakan dan soliditas akan menjadi kunci. Tim-tim kuat dari Eropa dan Amerika Selatan menunggu di fase grup. Indonesia harus siap secara mental, taktik, dan fisik. Sebelum menuju Qatar, Timnas U17 akan turun di Piala Kemerdekaan U17 2025 sebagai ajang pemanasan. Turnamen ini dianggap sangat strategis oleh pengamat dan pelatih. Nova Arianto menyebut turnamen ini sebagai laboratorium taktik sekaligus ajang evaluasi hasil TC sebelumnya. Disinilah kerangka utama akan benar-benar terlihat. Rizal Pahlevi berharap Garuda Muda bisa memanfaatkan momentum ini untuk membuktikan kesiapan mereka. Piala Kemerdekaan ini bisa menjadi momen emas, bukan hanya untuk menguji pemain, tapi juga untuk membangun mental juara. Sejak tuan rumah Piala Dunia U20 2023 gagal karena pembatalan FIFA, publik sepak bola Indonesia menaruh harapan besar pada generasi muda seperti Timnas U17.
Evandra dan Matthew dianggap sebagai simbol kebangkitan, sekaligus harapan akan masa depan cerah sepak bola nasional. Namun, di balik harapan, tentu saja ada tekanan besar. Rizal menegaskan pentingnya dukungan supporter. Kita harus mendukung mereka dengan cara yang sehat, bukan menghujat ketika kalah, tapi memberi semangat agar mereka belajar dan bangkit. Piala Dunia U17 2025 adalah batu loncatan. Tidak hanya untuk Evandra dan Matthew, tapi juga untuk seluruh pemain muda Indonesia. Dengan pendekatan yang tepat, pembinaan berkelanjutan, dan sokongan supporter, bukan tak mungkin generasi ini akan menciptakan sejarah. Evandra Florasta dan Matthew Baker kini berdiri di depan pintu gerbang besar. Mereka tak hanya membawa nama diri mereka sendiri, tetapi juga harapan seluruh bangsa. Garuda Muda harus terbang tinggi, dengan dua sayap bernama Evandra dan Matthew.